Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menunjukkan beberapa kesalahan dalam merawat kebun kelapa sawit. Dan tentunya hal tersebut sangat-sangat merugikan bagi kita ketika kita memang benar-benar salah melakukan perawatan. Nah ini contohnya teman-teman, ini kebun tetangga saya sering lewat jalan sini, kebun orang lain, dan beliau ini melakukan dua kesalahan sekaligus. Dan tentunya teman-teman, ketika kita melakukan kesalahan dalam perawatan atau penanaman kebun kelapa sawit, maka hasilnya tentu akan sangat mengecewakan. Nah, kesalahan apa saja yang dilakukan teman-teman? Ini saya beritahu dulu bahwa sawit ini sudah berumur 3 tahun. Seharusnya sawit ini sudah bisa menghasilkan dan sudah bisa dipanen, namun karena perawatan yang salah, sawitnya belum bisa diapa-apakan. Kalian bisa lihat sendiri, sawitnya sangat-sangat kecil dan tentunya hal tersebut sangat merugikan bagi kita. Nah, tentunya mungkin beliau ini niatnya tidak begitu teguh untuk menanam kelapa sawit, atau memang tidak benar-benar bersemangat menanam kelapa sawit. Jadi dua kesalahannya adalah, yang pertama, beliau ini masih menanam sawitnya di bawah kebun karet. Nah, hal tersebut bisa kita buktikan di sini teman-teman, bahwa ketika kita menanam sawit yang masih berdampingan dengan kebun yang lain atau batang yang lain, dan nutrisinya memang tidak benar-benar tercukupi secara benar, dan sinar matahari tentunya tidak begitu intens masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit kita, maka pertumbuhan sawit kita ini memang benar-benar tidak bisa secara maksimal, atau bisa dikatakan bahwa tumbuh secara lambat. Nah, itulah kesalahan yang pertama. Jadi bagi kalian yang ingin berkebun kelapa sawit, sebaiknya ya benar-benar melakukan persiapan lahan yang baik. Kalau memang ada kebun karetnya, ya alangkah baiknya kalau memang harus ditumbangkan terlebih dahulu, dan kita memang benar-benar fokus untuk menanam kelapa sawit seperti itu. Kalau kalian masih sayang dengan kebun karetnya, ya kalian tidak menanam kelapa sawit terlebih dahulu, karena kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini, akibatnya seperti ini. Sawit yang 3 tahun yang seharusnya bisa kita panen sudah bisa menghasilkan, akhirnya karetnya pun tidak bisa karetnya tidak maksimal, sawitnya juga tidak maksimal. Nah, kesalahan yang kedua, mungkin ini karena terlalu bersemangat melakukan pembersihan piringan sehingga pelepah-pelepahnya ini di-pruning secara dini. Mengapa seperti ini? Mungkin karena terlalu bersemangat melihat sawitnya sudah besar ya, jadi semuanya dibersihkan. Nah, hal seperti ini teman-teman jangan pernah dilakukan ya. Sebelum memang sawit itu menghasilkan, sebelum ada buah di atasnya, itu jangan dipruning terlebih dahulu. Pemeruningan kalau memang sudah dilakukan pemanenan, baru bawahnya dilakukan pruning. Itu pun ya harus dilakukan secara benar. Nah, hal seperti ini sangat-sangat fatal untuk pertumbuhan kelapa sawit teman-teman. Jadi apalagi kalau sawit masih kecil, pelepah-pelepah itu digunakan untuk melindungi dari hama-hama. Tentunya hama seperti tikus, seperti landak, itu kalau memang pelepahnya masih banyak, tentunya dia hanya akan makan pelepahnya, tidak sampai ke bagian batangnya. Ketika kita melakukan pruning, apalagi sawit yang masih kecil, ini sudah termasuk besar ya. Sawit yang masih baru kita tanam, jangan pernah kita melakukan pruning atau meninggalkan batangnya, karena batang sawit ini sangat kecil di dalamnya teman-teman. Ini besar ini karena dibungkus oleh pelepah-pelepah yang ada. Jadi pelepah ini pertama sebagai pelindung, yang kedua tentunya pelepah ini berguna selayaknya daun di batang-batang yang berakar tunggang, sehingga pelepah ini berfungsi, atau daun ini berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Jadi kita harus benar-benar menjaga jumlah daun yang ada, sehingga nanti proses fotosintesisnya itu berjalan dengan maksimal. Jadi kalau kita melakukan pruning ini, bisa saya jamin bahwa nanti pertumbuhan sawit kita ini akan sangat-sangat lambat, dan tentunya itu akan sangat merugikan bagi kita. Jadi teman-teman, boleh pruning yang memang benar-benar pelepah yang sudah mati, yang sudah kering, boleh di pruning. Tapi kalau memang pelepah-pelepah yang masih bisa melakukan fotosintesis, jangan di pruning dulu, lakukan pembesaran batang terlebih dahulu, dan nanti setelah mulai panen yang kedua, ketiga, baru kita melaksanakan pruning secara bertahap.
Mungkin hanya ini teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.